Demi menghemat bahan bakar minyak, pemerintah kini sedang merancang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk ASN. Pemerintah akan memberlakukan WFH bagi ASN dan karyawan swasta setelah masa libur Lebaran berakhir. Di tengah tingginya harga minyak mentah dunia, pemerintah mulai mempertimbangkan pilihan work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja dari rumah sehari dalam sepekan berlaku bagi ASN dan dianjurkan juga untuk karyawan swasta. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah sebenarnya lupa saya, tapi seperlimanya kira-kira 50%. WFH diharapkan sebagai solusi untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak di tengah kondisi energi global yang tidak stabil. Sebenarnya plus minus sih Kak, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang diharuskan memang kerja dari rumah ya kan sekarang kan udah zaman sekarang kan udah online semua kan. Ya. Dari rumor yang beredar karena sedang terjadi peperangan di Iran yang menyebabkan sulitnya BBM masuk ke Indonesia. Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau saya nggak masalah sih, ya nggak masalah. Soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Di Kabupaten Banten, pemerintah setempat mulai mengkaji kebijakan WFH bagi ASN mereka. Aturan WFH harus dirancang secara seksama agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Rencananya kebijakan WFH akan diterapkan kepada 50% ASN di setiap organisasi perangkat daerah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, Pemkot memastikan tidak akan menerapkan bekerja dari rumah. Untuk efisiensi BBM, pemerintah setempat mewajibkan seluruh ASN bersepeda setiap hari Jumat ketika menuju ke kantor. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 pengunjung permainan wahana kora-kora di Pasar Malam Kisaran Asahan terjatuh saat sedang bermain di atasnya. Korban terjatuh karena wahana kora-kora patah di bagian belakang. Inilah rekaman detik-detik sebelum permainan wahana kora-kora yang mengangkut puluhan pengunjung di Pasar Malam Kisaran Asahan mengalami insiden kecelakaan. Tak lama berselang, tiba-tiba bagian belakang wahana mengalami patah sehingga membuat sejumlah orang terjatuh. Peristiwa ini pun membuat panik pengunjung hingga operasional wahana dihentikan. Pengunjung pasar malam lain yang berada di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi seluruh korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Total 4 orang korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan badan. Atas kejadian tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan permainan kora-kora dan mengamankan operator untuk dimintai keterangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang polwan di Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi bayi berusia 11 bulan yang kepanasan akibat terjebak rekayasa lalu lintas one way di jalur arteri Parungkuda, Sukabumi. Balita tersebut kemudian dibawa ke pos pengamanan mudik terpadu. Petugas Satlantas Polres Sukabumi Aibda Devi menemukan seorang bayi perempuan yang sedang digendong oleh orang tuanya di lampu merah jalur arteri Parungkuda. Balita 11 bulan ini kepanasan sehingga harus dikepasi oleh ayahnya. Melihat hal itu, Aibda Devi langsung membawa bayi tersebut ke pos pengamanan atau pospam terpadu Parungkuda. Bersama orang tuanya, balita ini rencananya akan berwisata ke Pantai Palabuhan Ratu untuk mengisi libur Lebaran. Namun di tengah perjalanan mereka terjebak rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Satlantas Polres Sukabumi. Kondisi cuaca yang panas membuat satu keluarga ini harus berteduh sambil menunggu rekayasa lalu lintas selesai. Selama rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalur arteri Parungkuda, pihak kepolisian mempersilahkan kepada pengendara yang membawa anak untuk beristirahat di pospam terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, gara-gara nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta online, puluhan mobil pemudik nyasar ke jalur persawahan. Padahal pemudik tersebut berniat masuk ke gerbang tol Purwomartani. Macet panjang bukan di jalur arteri melainkan di area persawahan dan jalan desa.
Puluhan mobil ini tersesat karena nekat mengikuti petunjuk aplikasi peta hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman Yogyakarta, potong jalan menghindari macet di jalur arteri Jogja Solo. Para pemudik antusias mencoba lewat gerbang tol yang baru dibuka fungsional pertama kali saat arus mudik tahun ini. Ditlantas Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan pemudik agar tidak tersesat. Iya, jadi rata-rata mereka itu, mohon maaf, korban Google Map. Jadi mapnya itu langsung diarahkan ke exit tol. Jadi mereka memasuki jalur-jalur perkampungan. Makanya dari itu jadi tetap ikuti himbauan dari petugas yang ada di lapangan agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Sejumlah warga juga membantu mengatur arus lalu lintas agar pengendara bisa keluar dari jalan kampung. Ulang tahun anak gajah menjadi hiburan berkesan saat libur lebaran di Kebun Binatang Yogyakarta. Warga dengan sukacita menyiapkan tumpeng buah khusus untuk si kecil Arinta. Arnita, seekor anak gajah ini merayakan ulang tahun yang ke-6 di Kebun Binatang Gembira Loka, Kota Yogyakarta. Pengunjung menyiapkan kejutan buat Arnita berupa tumpeng buah-buahan sebagai hadiah. Pengelola sengaja menggelar perayaan untuk memberikan nuansa baru saat libur lebaran. Anak-anak ini berkesempatan memberikannya kepada gajah untuk menyantap aneka buah. Wortel, pisang jemek, ada apel juga sih, strawberry juga. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Kasih sayang pada satwa akan membuat anak-anak bertanggung jawab mempertahankan kelestarian bumi. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menyimpan segudang destinasi wisata bahari yang menawan. Dan salah satunya yakni Pulau Kaniungan yang lokasinya berbatasan dengan Selat Makassar. Inilah Pulau Kaniungan, salah satu surga tersembunyi di utara Kalimantan Timur. Keindahan pasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarik wisatawan. Pulau seluas 50 hektar yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini hanya berpenghuni tak lebih dari 10 kepala keluarga. Tak heran meski lokasinya berada di pelosok Berau, pulau ini selalu ramai wisatawan dari berbagai daerah, terutama saat libur lebaran. Bahkan karena tingginya antusiasme wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kaniungan, membuat sejumlah penginapan full reservasi hingga April mendatang. Wisatawan bisa menghabiskan waktu di pulau ini dengan bermain pasir, bermain kayak, menikmati keindahan bawah laut, serta menikmati matahari terbenam. Bagaimana? Anda tertarik untuk berkunjung ke sini? Dari Berau, Kalimantan Timur, Suhri, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.